Mas Isa. Aku manggilnya apa nih? Bos apa Mas Taufik aja? Bebas. Bebas ya, bos. Los. Sampean masih keinget nggak sih? Apa? Pertama kali sampean tak DM. Juni apa Juli sih? Itu sekitar Juni apa Juli? Juli lah. Juli. Iya, ingat. Sampean kaget. Iya. Kosmetik kok. Iya, WA kok. aku gini. Iya, kok WA aku ini kan aku tuh nggak ada bayangan ya apa. Yang notabene tuh aku kan kayak story atau postingan itu kayak sembarangan terus ya aku tuh nggak beda jauh sih dari hari-hariku ya seperti itu kayak enek kayak filter aku harus posting dengan band orang nggak tahu aku seperti itu tuh nggak ada sih kok aku dengan seperti itu kok tato ada kosmetik gitu ini salah apa enggak sih aku bilang gitu. Padahal tak lihat story ini sampean, IG ini sampean, itu nggak enek brand kosmetik itu sing nge-BA terus sing khusus make up sampean itu gak enek. Nggak ada sih Bang Bos. Jadi yang mau di make up Raiku ya kayak apa ya? Ya gini-gini aja sih. Nggak. Cuma ada teman-teman yang usahanya sama lah. Usahanya seperti ini ada nggak emang makan di warung ngobrol gitu nggak awalnya nggak ada omongan untuk ngajak lebih jauh atau apa cuma saya buka warung terus saya kerjaku ini gitu tok sih ada seperti itu ada iya. Oh konser sampean sing iku SMP temanku SMP buka pabrik parfum di Surabaya sampean. Iya parfum sekarang udah lebih ke kosmetik. Iya satu step lebih karena kemarin terakhir ke warung itu dia bawain brand lotion abis itu baru ke muka katanya. Tapi nanti kita harus ke lotion juga. Iyalah harus kan kita harus peningkatan. Udah sebagian besar dari sini gitu maksudnya. Iya siap bos. Itu memang harus ada peningkatan sih. Ya ini untuk parfum sendiri sih ya aku pengennya kan ini bos. Jadi begitu orang tahu saya jadi brand ambassador parfum ternyata banyak orang nggak tahu kalau ada pabrik parfum atau pembuatan parfum di Magetan. Iya. Akhirnya dengan beberapa postingan saya akhir-akhir ini terus kita kemarin sempat bikin sketsa kalau saya jadi owner CEO bikin perusahaan parfum itu orang akhirnya bertanya-tanya. Penasaran juga gitu. Parfum lu atau parfummu ini aku lain yang bisa gitu. Dapatnya di mana itu banyak yang tanya juga sebenarnya. Sebagian besar malah yang bertanya kalau beli parfumnya itu di mana? Di mana? Ya itu sampai sekarang pun aku juga kadang nggak bisa ngejawab. Ada kasakusuk dari teman-teman yang di sini ternyata sebentar lagi bisa didapat di supermarket ya atau minimarket ya lokal. Nanti mungkin kita tinggal bergerak untuk memperjelas itu atau mempromokan kalau kalian penasaran sama parfum. Sebenarnya kemarin itu kita fokusnya itu khusus di Magetan, terus Madiun, Ngawi, Ponorogo. Ya AI dulu lah ya. Ya, tapi nggak nutup kemungkinan nanti di next kalau ini udah kesebar semua seluruh Jawa Timur ya kita target. Target Jawa Timur dan nasional ya. Ya harusnya seperti itu. Tapi sampai nyadar nggak? Dari pertanyaan-pertanyaan kalau belinya tuh di mana, kita itu udah sejauh itu loh. Gitu. Iya. Ya nyadar jadi. Kalau kemarin ada yang tanya kalau belinya di mana, sementara Mas Isa nggak bisa jawab, nggak bisa jawab karena kita itu masih memenuhi legalitas kita. Oke, jadi memang itu sangat penting ya. Sangat penting. Legalitas itu jadi untuk kepentingan bahwa ini benar-benar serius. Ya. Legalitas itu ya. Nah, sampai detik ini kita bikin podcast, sempat bikin konten pendek. Iya. Ya mudah-mudahan berhasil lah. Itu harapan kita ya. Iya. Tapi emang ini sih Mas. Kemarin itu ngubungin sampean itu sempat nggak sengaja. Iya. Karena tujuan saya itu jujur. Ini jujur ya. Tujuan saya kemarin itu ngubungin Mas Kunan. Saya kan sempat ke Ponorogo tuh. Hampir ke dapurnya sampean. Iya. Nah, pas pertemuan kedua kan nggak ketemu pertemuan pertama. Pertemuan kedua kan ke dapur sampean. Itu habis ke Ponorogo. Iya. Pas ngobrol, akhirnya nggak sengaja deal. Iya. Sampai sekarang. Iya. Gimana? Iya seneng terus kayak amazing gitu berarti jadi di luar orang yang seperti saya ngawur berantakan yang terus ya bisa dibilang aku sekarang jadi brand ambassador dari Indoterra Cendani ini kok parfum terus sebentar lagi ke lotion gitu ya
ya kadang masih amazing kok. Kok kayak kadang istriku sampai bilang kok rezeki kamu malah kayak begitu sih gitu. Dalam arti ya semua rezeki emang harus kita syukurin ya. Jadi ada angin apa gitu kok tiba-tiba seorang yang kayak lu istilahnya berantakan, ngasal segala macam kok tiba-tiba parfum. Terus ntar lanjut insya Allah lanjut ke lotion, kosmetik gitu kok. Jadi tapi ya aku tuh dari hati kecil dulu atau kegiatanku zaman-zaman dulu aku tuh suka fashion, suka tampil, suka yang kayak aku tuh emang prepare untuk semuanya sebenarnya ya. Makanya tadi itu kayak aku datang ke sini mau podcast segala macam, walaupun aku tadi nggak prepare tas atau koper yang itu, jadi aku agak ribet bawa sepatu, ganti, bawa kostum gitu. Aku orangnya sebenarnya suka seperti itu sih. Di luar tampilanku yang aku ngasal atau sembarangan itu aku sebenarnya orangnya suka seperti itu gitu. Tapi kemarin saya sempat kaget loh mas. Kagetnya gini, pas kemarin sampean bilang ini tuh saya belinya bekas loh gitu. Padahal tuh maksudnya tuh keren gitu loh. Oh iya, oh itu thrifting, iya. Iya. Gitu. Maksudnya gini, sekelas kalau orang awam ya, orang kayak saya gini. Iya. Kelas artis, dia kok mau gitu loh pakai thrifting gitu. Iya. Kalau thrifting itu bos, aku mulai kenal thrifting itu pas aku kuliah di Jakarta. Jadi diajak temanku anak Jakarta sana. Walaupun kemarin itu sempat di masa jayanya sampean itu masih pakai thrifting. Masih pakai thrifting. Itu cuma simple. Kenapa alasan saya pakai thrifting? Biar nggak disamain sama orang lain. Kalau aku beli produk yang istilahnya saat itu aku belum punya istri, belum punya keluarga. Aku mau produk apa, merek apa, istilahnya aku bisa kebeli. Cuma saat aku akan tampil di mana atau takutnya sama orang. Mending aku beli thrifting yang agak sedikit di luar harga thrifting, tapi beda gitu, nggak ada. Ya, jalan satu-satunya itu sih. Saya sempat kejadian sih kayak gitu. Jadi Lebaran kemarin, itu istri saya order online. Nah, nggak taunya tetangga saya juga order online. Jadi satu Lebaran itu pas hari pertama, bajunya sama. Nah, itu dia. Iya, itu dia, bos. Itu dia. Itu kan mending kita kan kayaknya ya cuma tetangga off air gitu. Kalau aku tampil saat itu di TV atau kegiatan off air di live terus penonton dengan baju yang sama kan tension juga. Ini udah pengisi acara tapi bajunya sama kan enggak. Aku suka sekali thrifting dengan alasan simpel itu, biar nggak sama sama orang lain. Kan di thrifting cuma pasti ada satu-satunya itu. Thrifting pasti cuma ada satu. Iya. Gak ada yang lain. Gak ada yang lain. Pasti. Kalau kalian nemuin yang aneh-aneh, aku tuh kan orangnya suka yang warna-warni. Nanti aku ceritain lagi soal ada satu adegan yang bukan adegan, cerita yang soal warna-warni itu ternyata ada zong juga nanti. Jadi aku ada satu cerita seperti ini, teman-teman. Ini baju saya beli waktu saya kuliah. Alasannya cuma simple. Saya waktu itu suka baju yang garis-garis. Yang garis-garis. Entah warna apapun. Sampai kalau nanti bisa dibikinin video, diambilin dari gambar-gambar. Saya dulu kan ada main di sinetron Para Pencari Tuhan. Yang awal-awal. Nanti tolong Mas kreatif, tolong dicariin sinetron saya yang awal di Para Pencari Tuhan. Cuplikan-cuplikannya aja. Bajunya selalu garis-garis. Ya, baju garis-garis. Tapi sebelum jauh aku pakai baju garis-garis di sinetron itu, pas saat kuliah, aku pernah beli baju garis-garis harga 25.000, garis-garisnya pelangi. Itu ternyata baju renang yang ada tutupnya gitu. Tapi karena aku pakai suka kan. Itu aku beli zaman kuliah, berarti itu sekitar 2003-2004. Aku simpan tuh baju kuliah. Ya sampai sekarang masih ada, sampai sekarang diumpetin sama istriku. Itu kenapa? Aku tuh nggak tahu kalau baju itu, bener-bener saya nggak tahu saat beli itu cuma karena saya suka warna-warni. Saya baru tahu beberapa tahun akhir ini bahwa baju yang saya pakai, nanti saya kirimin fotonya, kalian bisa ini, bahwa baju itu ternyata benderanya dari kaum tertentu. Oh, jadi warna baju yang saya pakai itu bendera negara. Bukan bendera negara, bendera kaum tertentu. Pantes 2011 atau 2012 saya
Ya aku nggak bohong, aku tuh suka ngadirin acara party dulu. Rave party tuh yang kayak acara party tapi di luar gitu ya, di pinggir laut atau apa, bukan indoor gitu. Saya waktu itu di Singapura rave party. Saya pakai baju itu. Alasannya cuma apa? Biar mencuri perhatian. Biar dilihat sama orang. Tapi begitu itu kan acara sampai pagi, acara musik sampai pagi kan. Begitu pagi, yang minta foto saya sampai gendong-gendong saya, nanti kalau fotonya masih ada saya carikan. Yang gendong-gendong saya tuh orang-orang kaum tertentu itu. Gara-gara menghargai gitu. Ya mungkin karena ini lambangnya mereka, logo mereka, men. Tapi saat mereka foto itu aku belum tahu. Belum tahu kalau itu logo mereka. Itu masih setahun, jeda 1 tahun berikutnya itu baru dikasih tahu temen. Itu kan baju yang lu pakai kan flag. Apa bendera itu apa sih bahasa Inggrisnya? Flagnya kaum ini gitu. Aku search akhirnya, iya beneran. Pantesan yang gendong aku tuh, yang bopong aku sampai dibopong, aku dipeluk-peluk cewek-cewek, cowok-cowok gendong. Oh ternyata ini aku gitu. Akhirnya sampai sekarang istriku simpen itu, nggak boleh pakai baju itu lagi. Karena aku kalau pakai baju itu dikira aku mendukung atau iya. Betul. Padahal aku nggak tahu sama sekali saat itu. Sama sekali nggak tahu. Cuma aku beli karena itu warna-warni. Karena suka sama warna itu. Iya, 25.000. Sampai sekarang baju itu masih ada tapi disimpan sama istriku. Karena begitu aku itu pakai lagi, aku pasti dikira aku mendukung. Itu, gitu. Iya gara-gara thrifting itu. Nah, thrifting menjalan sampai sekarang aku pakai, sampai aku kadang konten sketsa kemarin pakai baju yang aku ceritain kalau baju thrifting itu nggak memungkirin gini bos. Aku tuh orangnya juga apa adanya. Sekarang saya tinggal di sini, pekerjaan juga belum tentu ada, nggak settle dulu. Penghasilan saya cuma dari warung pun juga kadang sepi, kadang rame, dan warung pun itu buat anak-anak saya sekolah, ya kan, sedikit-sedikit bantu orang tua atau ibu saat dulu masih sakit. Ya, kalaupun saya pengen tato ada undangan seperti ini, tampil segala macam, masa aku pakai bajunya itu lagi kan? Nggak mungkin juga kan? Jadi saya gimana mengakal ini, ya udah saya cari thrifting. Thrifting 10.000, 25.000 ya tetap biar beda ya seperti itu sekarang. Tetap loh. Jadi sampai sebagai artis kalau pakai baju thrifting itu nggak kelihatan kalau itu thrifting ya. Kalau kita ya pakai thrifting itu mana gitu. Iya. Ya, untuk hari ini enggak ya, hari ini yang thrifting ini 10.000. Itu 10.000. 10.000. Iya, ini juga second. Itu thrifting juga. Thrifting juga ini 80.000. Ini celana. Saya dulu pernah. 80.000. Kalau ini enggak, ini dibeliin teman. Saya dulu pernah jaket thrifting itu dari USA kalau nggak salah. Ya. Itu thrifting di Bandung, namanya gede apa Braga apa ya, pokoknya ada lah di Bandung. Emang terkenal dulu Bandung, saya sempat kesana. Iya. Kalau di Jakarta kan Senen atau Poncol ya. Iya. Nah itu jaket itu benar-benar tebel banget, nyaman banget. Harganya cuma berapa? Cuma 30.000. Ya emang seperti itu bos. Iya. Tapi nyaman gitu. Iya. Asik, nggak ada di jalanan itu nggak ada. Iya, orang nyaman nggak ada. So ya itulah kebedaannya thrifting sama yang lain itu. Cuma ya harus kita rajin-rajin nyuci atau mau nggak, iyalah seperti itulah. Tapi gini mas, dulu kan di masa kejayaan sampean kan waktu di Pencari Tuhan ya. Iya. Pencari Tuhan. Dulu nama Bajai itu, gila lah, meningkat banget. Ya, oke. Nah, sekarang gimana? Apa kabar? Bajai sekarang ya masih di Jakarta masih banyak. Tapi pakai gas. Sempat ini ya, sempat Mas Melki kesini. Ya kesini. Sebenarnya gini, Bajai sampai sekarang ya baik, bisa dikatakan baik, dikatakan bubar juga enggak, karena kita juga masih pakai nama Bajai masing-masing di media sosial kita ya. Ya kalau saya juga sering ceritain ke teman-teman yang lain atau media yang bertanya, Bajai tuh keadaannya seperti ini sekarang. Jadi 2018 kemarin sebelum pandemi itu. Oke, 2018 kemarin. Jadi mengingat selama mulai dari awal Bajai terbentuk itu kita selalu sepakat kalau mau ada panggilan atau undangan gitu harus bertiga. Harus bertiga. Kalau nggak bertiga kita tolak. Oh, berarti bertiga ini paket. Satu manajer. Iya, satu paket lah. Pokoknya segala macam, mau film, mau FTV, mau sinetron terus bertiga. Oke. Iya. Lambat laun bos, itu kan mulai 2005 adanya Bajai. Iya, 2005. Iya, 2005. 2000 ya
15, 16, 17, 18 itu godaan besar sekali sama kita. Banyak tawaran itu dari PH atau TV itu mau menggunakan jasa kita 1 atau 2 orang. Oh, masing-masing. Masing-masing akhirnya kita tetap tolak. Nah, sementara saat itu di tahun-tahun itu kita tuh sudah berkeluarga. 2015 tuh Melki juga udah punya anak. Saya udah punya 2016, 2017 tuh kalau nggak salah Aden juga udah punya anak. Nah, 2018 akhirnya kita sepakat. Nih, daripada kita menolak rezeki, kita selalu konsisten maunya bertiga. Padahal permintaan dari TV atau PH itu cuma 1 atau 2. Sayang. Kita kebutuhan lagi kayak tinggi nih. Kita nggak sendiri, nggak apa sih, bukan perjaka ya, kita udah nggak perjaka sih, apa sih namanya itu? Bukan, udah nggak apa? Udah nggak lajang lagi ya, gitulah istilahnya. Ya udahlah, kita sepakat 2018 itu kalau ada job kita boleh ambil masing-masing, asalkan kita tetap laporan dan ada sedikit komisi buat manajemen. Kesepakatan di situ. Mulai 2018 kita bisa diecer. Mulai dari situ ya. Jadi kehidupan masing-masing. Iya, masing-masing. Jadi boleh. Bukan bubar karena kita tetap komunikasi walaupun nggak sesering dulu karena kita juga nggak ada proyek atau pekerjaan bareng lagi sampai sekarang. Jadi kalau komunikasi sih masih, tapi nggak seintens dulu. Ya. Tapi nggak nutup kemungkinan kalau ada suatu perusahaan koneksi nih, maksudnya ngubungin nih, ingin bajai nih, jadi satu lagi, itu tetap bisa kan, gitu. Tetap bisa, terus tapi sampai akhir ini nih 2024 itu kita belum pernah bareng lagi. Terakhir bareng 2019. Itu kalau nggak salah boleh aku sebutin, kita nge-MC bareng di acara Gebyar, acara ulang tahun utamanya kayak ulang tahun semuanya gitu maksudnya. Salah satu minimarket yang warna merah itu loh. Ya, kalau JIS itu kan Jakarta, kalau IIS di BSD, apa tuh yang sering buat pameran mobil itu? Ya, itu ulang tahun di situ. Kita masih MC terakhir 2019, MC bareng di situ. 2020 awal masih MC bareng bertiga di Bali. Setelah itu vakum. Dari 2020 awal itu sampai 2024 kita belum pernah bareng lagi. Belum pernah bareng lagi. Tapi nggak bubar kan? Nggak bubar. Secara nama kita masing-masing. Masih sibuk masing-masing juga. Kita juga belum ada omongan yuk kita bikin apa, sampai sekarang juga belum ada. Walaupun kemarin Mas Melki kesini. Ya kesini, karena kan Melki ada kebutuhan juga konten ya kan. Dia kan lagi kuliner dari Solo terus mampir ke Magetan gitu. Tapi kemarin kan alasannya sampean pulang karena orang tua sakit. Ya. Sekarang orang tua udah nggak ada. Ya. Nah, ketika sampean ke Jakarta, nggak ada satu obrolan buat tim gitu nggak? Nggak ada, dan nggak ketemu sama keluarga saya juga. Dan nggak pernah ketemu? Nggak pernah ketemu walaupun di Jakarta. Sekarang udah pokoknya masing-masing aja gitu? Iya, masing-masing aja. Ya kalau ada perlunya komunikasi ya komunikasi, cuma nggak pernah ada komunikasi juga. Ya kayak Melki mau kesini ya komunikasi, kalau selebihnya nggak ya udah gitu. Sama Aden pun juga begitu. Ya paling Aden terakhir ngucapin yang kemarin ibu saya berduka itu, selebihnya nggak ada juga. Kembali lagi nih Mas ke Magetan. Sampean kan istri sampean orang mana sih? Orang Banjarmasin. Iya, ketemunya di Jogja. Sekarang netapnya di Magetan. Di Magetan. Udah nggak ada harapan lagi ke Jakarta. Bukannya nggak ada harapan, kita gini. Jadi saya pulang emang kemarin buat ibu. Sekarang ibu nggak ada, bapak sendirian. Jadi sampai berapa bersaudara sih Mas? Sebenarnya 2 sekakak saya. Jadi kan yang lebih, kalau secara bukan undang-undang siapa, secara agama itu emang yang nemenin kewajiban untuk ibu bapak itu kan sebenarnya anak laki. Ya karena istri kan diajak suaminya. Ya udah saya nemenin jawab. Oh berarti itu saudara kakak itu laki? Cewek. Ya kalau laki mau dia aku gantian bisa. Iya. Betul. Berarti sekarang yang anak pertama itu jauh dari sampean? Kakakku. Ya nggak jauh sih, di Sidoarjo. Cuma ya sebulan sekali pulang.
sekali pulang. Ya tapi kalau pas ibu kemarin lagi drop-dropnya sih 2 minggu pulang juga. Tapi masih baik ya? Hubungannya? Iya baik lah, masih baik masih. Nah justru yang nguatin saya pulang itu dia. Yang nguatin malah beliau? Iya, sampai dia bilang yang lu pulang aja nemenin ibu. Saat ini kan dia tahu juga saat itu waktu itu kan pandemi. Saya sepi, nggak ada istilahnya nggak ada job saat itu kan. Gue pulang. Udah gitu saat itu waktu itu saya masih nerima endorse yang menurut dia nggak banget karena kan saya waktu itu ada minuman beralkohol kan. Ini saya mungkin ceritain di sini satu-satunya. Kenapa lu terima minuman alkohol gitu? Ya kalau nggak ada lagi gue bilang gitu. Karena nggak ada lagi. Iya, ya adanya ini gue bilang gitu. Ya udah selesaiin kontraknya, pulang temenin ibu. Gue butuh apa tak bantu katanya gitu. Yang nguatin kakakku saat itu. Akhirnya pulang ke Magetan. Buka warung. Iya saat itu belum punya kepikiran untuk buka warung. Pokoknya intinya pulang temenin ibu. Ibu harus butuh bantuan. Bapak udah sepuh. Ibu kadang nggak kuat harus dibopong. Bapak nggak bisa. Lu harus pulang temenin ibu. Gue butuh mau apa? Tak bantu katanya gitu. Tak cukupi gitu. Iya kakakku bilang gitu. Dan dulu kan jangan terusin kontrakmu dengan yang itu katanya gitu. Dengan yang itu. Tapi dulu itu kan sempat viral-viralnya sampean waktu pulang ke Magetan terus kayak kerja seleb kayak. Iya. Nah, itu kan sempat viral. Iya. Masuk berita kan Iya. Nah, itu masih ranah di Jakarta apa udah di Magetan? Udah di Magetan awal-awalnya datang malah. Awal-awalnya datang dan itu sebenarnya bukan saya atau saya yang nanggap. Kalau di desa kan nenek seleb gabah, nenek seleb jagung, ya kan? Aku tuh sebetulnya itu depan rumahku pas. Aku tuh cuma pingin kayak ngerasain jajal. Piye to rasane? Nyelep jagung itu piye kok iso dilebokke jagung, metu wis brodol, ya kan? Jagung itu kan utuh tuh, dimasukin kan. Terus metu kan wis gogrok gitu. Aku kok kuwi. Tak kon moto anakku. Dari situ. Tak posting, iya. Dikiranya aku seperti itu. Media melebih-lebih. Iya. Seperti itu. Dulu itu sempat image-nya ini loh. Jelek loh. Waktu viral-viralnya. Iya, iya kan dikiranya sekarang nasib bisa seperti ini enggak. Enggak. Emang saat itu belum punya warung, emang belum punya. Belum kepikiran juga. Kayak intinya waktu pulang harus tanggung jawab nemenin ibu. Terus pengennya sih punya tempat kopi waktu itu. Ternyata tempat kopi di Magetan wis wakeh. Mau skala yang tradisional sampai modern sampai yang kekinian ke arah Tawangmangu segala macam. Tinggal pilih kita. Bingung aku mau bikin tempat kopi seperti apa lagi nih. Bar digodok di Wene Lambi kan nggak mungkin juga kan. Langsung pengen beda ya kan, nggak ada kan. Bingung. Aku stuck 5 bulan, kalau nggak 6 bulan. Stuck nganggur, nggak ada apa-apa. Nganggur, semua udah kejual menurutku. Tapi yang bikin salut mas, itu istri sampean. Dari Banjarmasin ke Jakarta, kehidupan Jakarta. Ya. Serba ada gitu kan. Beda sama di kampung yang terbatas banget gitu. Iya. Begitu sampai bawa pulang, itu langsung betah. Salut saya. Iya, jadi teman-teman sampai guruku juga, guru SMA tuh sampai DM chatting gitu. Ya, intinya mendoakan juga respect sama istrinya mau nemenin gitu dari kehidupan Jakarta yang istrinya suaminya artis. Terus sekarang pulang cuma begini dan mau itu lu harus syukurin banget punya istri seperti itu gitu. Jangan sampai lu macam-macam gitu. Guru-guru gua akan marah sama gua akan kecewa banget sampai istri yang seorang seperti ini udah sampai lu sia-siain katanya. Jadi kan dari Banjarmasin terus Jakarta sekarang ke Magetan. Iya, seperti ini. Dan kehidupan juga sekarang masih ya seperti ini gitu. Iya, apalagi ini kemungkinan besar 95% itu masih netap di Magetan. Iya, pasti, masih. Tanggung jawabku masih aku harus nemenin bapak. Oh, bapak masih? Masih, dan aku harus nemenin bapak emang. Tapi masih sehat? Alhamdulillah bapak emang dasarnya orang latar belakangnya kesehatan, mantri pernah. Cuma karena umur bapak agak sedikit mungkin di pendengaran. Jadi yang sempat kemarin sampai periksain ke Jakarta itu bapak itu? Bapak, kalau itu kecetit, jadi ada udah lama sebenarnya, udah tahunan yang lalu bapak itu naik motor ditabrak pedet.
jatuh dari motor. Naik motor. Ditabrak pedet negar ning pinggir jalan ini loh. Jadinya dia ngerasa lukanya saat itu di situ. Sampai sekarang. Sampai sekarang akhirnya ya itu dia kan sekarang kan zaman ini bapak kan udah ditinggal ibu nih. Jadi kesibukannya di rumah selain ngurusin hewan-hewannya sebenarnya cucunya itu kan. Sebenarnya itu kan hewannya dari Yangti itu dari ibu saya dibelikan untuk anak-anak saya biar betah di situ. Biar main. Anak-anak saya malah nggak mau ngurusin, akhirnya ngurusin bapak saya untuk kesibukannya kan. Iya, di situ. Jadi kesibukan bapak saya seperti itu, terus selalu pas ngangkat katol atau apa gitu berasa. Terus handphone. Jadi taunya buka YouTube, pengajian gitu. Cuma buka YouTube doang. Iya, YouTube. Bapak saya masih mending bisa YouTube, ibu saya nggak bisa, SMS-nya nggak bisa. Tapi kan bisa baca kan? Masih bisa, iya bisa. Orang tua dulu kan ada yang bisa baca, ada yang. Iya, ngeliat YouTube akhirnya ketemulah dikasih link kalau orang mau ada keluhan dengan kecetit di pinggang ini ke Jakarta yang tapak petir itu. Oh, akhirnya mau nggak mau. Kesana tak anterin ke sana. Iya, enggak gini Mas, aku tuh kan orang tua penasaran, aku kok nor ini toh. Sopo ngerti jodoh atau iki jodohku aku iso mari ning kene. Ya tak bawa lah. Saya sebagai anak, bapak sing jaluk, aku dari dulu nggak bisa istilahnya lebih ngebahagiain itu cuma untuk suruh nemenin ke sana daftarin ya tak temenin. Aku ke sana itu. Padahal di sini banyak gitu. Jadi banyak, cuma bapaknya maunya di situ karena ngeliat ya dari temen yang sering ya. Udah keracun dari YouTube tadi. Iya. Tapi yang penting sehat. Sehat selalu. Mas Topik atau Bos, emang tahu awalnya kenapa saya diet sampai sekarang saya agak turun ini? Itu yang mau saya tanyain. Ini saya kasih tahu sekalian ini soalnya masih berhubungan dengan Bapak dan YouTube tadi. Oh, masih berhubungan Bapak sama YouTube. Ya. Dietnya sampai ini. Iya, jadi gini. Eksklusif. Pertama nih ya. Pertama, kenapa saya diet? Saya melihat di depan mata atau sering nemenin ibu pulang itu kan gara-gara gula. Oh, gula. Gula, terus ginjal, udah implikasi apa sih? Komplikasi. Nah, ibu akhirnya nggak ada. Ibu nggak ada. Orang selalu bilang anak cowok harus hati-hati karena dari ibu itu biasanya ke anak cowok. Dari situ itu alasan pertama begitu saya kenapa langsung mutusin cut gula, cut nasi. Dari situ. Itu belum ada aktivitas olahraga. Belum. Tapi sebelum kejadian itu saya mutusin langsung cut semuanya itu dari ibu nggak ada itu. Jauh sebelumnya itu dari bapak yang kenapa saya ceritain tadi dari YouTube dan bapak itu. Kan waktu saya sempat pulang. Sempat pulang pertama saya masih ngonten soal makanan. Kuliner. Makanan. Saya masih 89, 90 loh gitu kan. Iya, masih ada fotonya. Bapak saya dikirimin link sama temennya. Aku ketemu linknya anakmu nih tau gitu. Bapak saya namanya Suyoto. Ya. Dibuka. Saya lagi makan sate, makan apa, gorongan YouTube-nya itu lu ngawur. Diingetin saya. Di mobil itu saat nganter ibu saya mau cuci darah, saya inget banget. Bapak mau bengi delok YouTube-mu. Makanmu ngawur men tole kata gitu. Makanmu ngawur men. Kowe saiki wis kepala papat lho, kontrolen. Mbok dikontrol mangane aja koyo ngono. Lah iki kok konten tok lho Pak. Lah nek konten terus kan ora mangane ngono jare ngono. Ya nggih sih gitu. Tapi itu tetap ya tak anggap ya emang nasihat Bapak, cuma enggak saya jalanin. Begitu bener-bener saya jalani ya begitu pas ibu itu enggak ada. Ibu enggak ada September, saya sedikit ngedrop. Januari saya mulai laksanain cut. Jadi sampai kayak ini tuh kayak pesan-pesan. Iya, akhirnya ke situ. Iya, saya mulai ibu nggak ada September, Oktober, November, Desember, Januari itu saya Februari mutusin untuk itu, untuk cut nasi, cut gula, intermittent. Sampai sekarang. Iya, tapi sekarang udah nggak begitu ketat. Februari itu saya 89, 90. Saya Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli itu udah berhasil ke 68 sebenarnya. Juli, Agustus, September itu 68 saya. Tapi ada tapinya juga. Ternyata
kadang tuh saya juga nggak, walaupun saya cuek-cueknya saya tuh kadang saya nggak bisa dengerin omongan orang, selalu masih kayak ke makan hati atau segala macam gitu. Gimana? Saya dikira sakit gula, saya dikira pakai macam-macam kurus itu, saya dikira aneh-aneh gitu. Jadi ke warung itu orang tamu ya bilang mas sakit ya gitu. Terus, Sakit ya? iya sakit gula ya mas segala macam. Sampai akhirnya beberapa kali saya bikin konten itu, entah itu story atau saya masukin reels itu, saya dicek bapak saya gula, asam urat, kolesterol itu. Normal semua. Bukan normal lagi, di bawah normal malah saya kekurangan sempat. Malah di bawah. Di bawah kekurangan. Orang taunya saya sakit, saya pakai macam-macam untuk kurus, padahal saya olahraga, saya intermittent, saya cut nasi. Saya makan mulai dari jam 9 pagi cuma sampai jam 3 sore. Habis itu cut. Cuma sekarang aja udah agak, karena saya juga nggak mau orang terlalu menilai saya sakit atau saya ini itu, saya agak longgar sih. Tapi kan kalau dengan perbedaan postur tubuh yang dulu gemuk sekarang jadi segini, jadi kan lebih nyaman segini gitu kan. Iya, ya maksudnya agak segeran katanya. Tapi kan seperti yang kemarin kita baru-baru awal kerjasama Juli itu kan aku kurus banget tirus. Iya. Di foto ada yang aku masih potong pendek di depan kantor tuh, ternyata ini ada. Itu kan aku dikira sakit, dikira pakai macam-macam. Bukan 1-2 orang, Grab itu loh katanya. Grab kalau pesan nasi kan sambil nunggu kan ngobrol. Mas Isa, tahu nggak kalau Mas Isa diomongin teman-teman Grab kalau pada kumpul gitu? Ya aku itu sakit gula. Stres, iya. Aku lupa ada setiap hari jalan 7 kilo, 10 kilo dulu. 10 kilo bahkan ya. Pasti aku pagi manyonya itu. Makan mulai dari jam 9 sampai jam 3 sore. Nggak makan nasi, habis itu puasa lagi. Dikira ini loro. Dikira sakit. Sakit, dikira pakai macam-macam. Iya. Macam-macam jadi kayak tersinggung gitu lah. Ya, nggak tersinggung sih, kayak jadi beban kok, jadi malah kayak gini orangnya. Yang penting aku naikin sedikit. Ini stabil di 73 dari 68. Dari 90 ke 68, sekarang 73, 72, 73, 73. Nah, banyak yang udah ngomong sih, ya segini aja mas seger gitu. Tapi dulu kan sempat ini kan, apa namanya, nggak ada beban pikiran dari masa lalu ke ibu gitu kan, sampai cut nasi itu. Maksudnya kebawa pikiran. Iya ada kepikiran ibu, kan langsung dia bilang kalau anak laki bakal ada gen untuk gula dari ibu. Itu yang bikin saya jadi kayak tertekan, bikin kebawa sampai Iya. Dari situ. Bukan ya siapa sih yang anak ditinggal ibunya nggak sedih, itu ya ada. Cuma yang jadi kepikiran saat itu, gimana saya biar ibu udah ngasih pelajaran nih buat saya nih seperti ini. Saya juga nggak mau mengulang gitu. Karena saya Rabu sama Sabtu saya nemenin ibu cuci darah. Sederet orang saat itu, waktu gedung belum baru. ya. Itu ada 14 orang, sini 7, sini 7. Dari saya datang, ya enggak, macam-macam, cuma harus cuci darah. Begitu mulai saya nemenin, 2022 awal, setiap sekali saya nemenin, itu paling beberapa bulan, nggak ada satu. Dari sekian 14 yang saya kenal, saya mulai nemenin ibu itu, ibu tuh orang keempat. Yang nggak ada. Jadi begitu saya Masnya sampai ibu 4 gak ada, tinggal 3 mas. Dari pertama orang yang saya kenal, saya selama nemenin ibu. Gimana tuh nggak pelajaran buat saya? Ya, sementara sampai masih ada anak-anak. Iya. Jadi sampai ke bawah ke sini. Iya, anak-anak saya masih kecil, gimana caranya saya bisa bertahan, lihat sampai mereka gede, paling nggak saya bisa nikahin mereka. Itu cuma cita-cita saya sederhana itu. Gimana caranya saya bertahan gitu. Karena kan saya sempat lama emang nggak dikasih mereka, jadi begitu dikasih mereka berudul langsung telu itu. Dari pernikahan saya kan 5,5 tahun saya baru dapat Marley itu. Dari pernikahan pertama sampai itu nggak diprogram sama Nggak pertama ya, nggak ada kedua dong. Pernikahannya cukup pertama aja. Bojoku delok kingko. Anak pertama, kedua, ketiga gitu aja. Pernikahannya wedok yang toh. Iya. Tapi itu diprogram kan? Dua maksudnya? Maksudnya kan dari awal nikah sampai 5 tahun itu kan baru punya anak. Itu nggak diprogram, memang belum dikasih. Oh. Sampai semua cara aku lakuin, kayak cuma pijit, terus aku puntur ke dokter segala macem gitu. Ini yang lebih
lebih sering disarani sama orang itu mau tahu nggak apa? Apa? Makan toge. Orang terima toge ini udah toge tak badok. Itu kan, iya. Itu kan solusi umum, maksudnya saran umum. Gitu. Iya, pokoknya semua cara saya udah lakuin, ke dokter juga udah periksa semuanya sehat. Akhirnya saat itu di 5 tahun pernikahan kita tuh kita udah kayak ikhlas. Ya udahlah. Emang kita mungkin belum dikasih, ya udah kita enjoy, kita nikmatin pernikahan kita. Malah dikasih. Ada Marley itu. Marley anak pertama. Ya. Itu yang anak kedua? Bob. Lahirnya di Jakarta semua. Jakarta semua. Anak Jakarta semua jadi itu. Kira-kira. Makanya kalau pagi aku masih bingung nyari mereka nasi uduk. Sementara di sini nengkene pecel kabeh. Karena Jakarta nasi. Iya nasi uduk. Mereka takkan nasi uduk. Mereka pecel belum mau baru Bob tapi belum mau kulupan. Sambal-sambal sedikit mau dia. Okay. Kalau Marley sama Ceria masih nasi uduk kalau pagi. Minimal nasi kuning. Ini ngomong kita belum ngasih judul antara podcast, apa obrolan, apa-apa. Iya, lo saya gak apa-apa lah. Los ya? Iya. Los pokoknya. Kelas malam. Tapi gini mas, ini kembali lagi ke pekerjaan. Ya. Sampai kan udah sebagian besar dari perusahaan sini. Ya. Nah, menurut sampean itu kita kurang apa? Karena kita benar-benar nol nih. Ya. Nah, saya kan ngebangun kita bukan saya ya. Kita kan ngebangun perusahaan di sini itu dengan harapan itu bisa sukses lah. Ya, ya pastilah semua itu, ya. Mengerjakan orang-orang sekitar. Terus sejauh yang kita kerjakan sampai detik ini, itu menurutnya sampean itu kurang gimana? Terutama di ini ya, di media ya. Iya. Maksudnya kita kan passion Mas Isa itu iya. di media sosial, iya. terutama di situ. Iya, kalau dari aku yang pertama aku begitu ke bos percaya untuk dia, aku bilang brand ambassador ya. Ternyata aku di sini dipekerjakan untuk menjadi kayak waktu itu untuk memperkenalkan kalau di sini itu ada bukan waktu itu kan belum, kita cuma memperkenalkan kalau kita di sini ada pabrik parfum. Iya. Karena kita kan masih ngurus identitas nih. Iya. Nah, kalau harapan saya ya makin kesini ya makin kita memperkenalkan ini loh parfum kita udah bisa dapat di mana di sini, itu sih. Harapan saya seperti itu. Jadi saya nggak ada kebingungan lagi atau menjawab orang-orang. Ya katanya lu kan CEO parfum. Gue mau nyoba dong parfum lu di mana? Iya. Seperti itu. Nah, tadi kalau ada berita bagus bisa didapatkan di minimarket, ya udah segera kita bikin promo atau bikin apa yang udah bisa menunjukkan kalau orang-orang ini di sini. Tapi saking gilanya Mas ya, saya ambisi saya. Itu kemarin sempet tim itu tak suruh ke Polda apa mana sih yang sponsor itu? PU. Nah, itu kantor PU aspal no. Lah apa gitu? Itu sempat tak suruh masang spanduk sponsor sampai sarangan. Iya. Nah, itu ada gambar sampean di situ nanti. Iya. Sampai sepengen sukses itu gitu loh. Seambisi itu. Iya. Ayolah sikat. Iya. Jadi sampean kan udah berapa bulan di sini? Udah hampir 6 bulan lah ya. Iya. Hampir 6 bulan di sini. Kekurangan kita itu apa? Kayak tadi kan dikomplain. Iya. Ini editornya kasih editor yang kayak gini kan, potongan kayak gini kan, potongan kayak gini. Nah, itu enggak, kalau untuk editor tayangan media sosial ya mungkin akan saya akan ngasih masukan lebih gatel lagi, lebih judes lagi atau lebih sedikit memaksa mungkin nanti ya. Harus. Karena udah terbukti juga loh bos. Apa yang saya omong, aku dari awal minta bintang tamu ini, sampai belum lambat. Akhirnya oke juga, oke jadinya. Terus segala aku minta bentuk postingan seperti ini, nggak diturutin, yang aku bikin sendiri akhirnya yang dapat malah. Ya aku maunya seperti itu. Kita kan bareng-bareng nih. Kenapa udah mempekerjakan saya? Ya tolong juga didengar. Saya didengar lah paling nggak. Dihargai. Ya. Nggak usah dihargai bos, harganya udah pas. Ya paling nggak didengar lah. Kita kan bareng-bareng nih, bareng-bareng gua kan. Ya sekiranya ya aku tuh bukannya sok tua atau sok mengasih tahu kan. Saya juga udah ada pengalaman sedikit kerja kemarin. Ya jadi maunya seperti ini. Kalau mau promo tuh seperti ini ya mau. Ayo monggo gitu. Terus kalau emang legalitasnya legalitas udah keluar.
ya udah makin gencar dong kita umumin, kita bikin spanduk. Kalau ya semoga aja orang-orang yang di Magetan tuh masih ingat saya kalau pakai gambar saya. Nih, ternyata di Magetan nih selain ini bisa made in Magetan, parfum ini juga made in Magetan gitu kan juga bisa kita bikin. Harus segerakan gitu loh biar orang makin mengenal gitu. Ya, sebenarnya gini Mas. Salah satu kekurangan di sini, nanti biar anak-anak juga nonton semua. Nah, itu kurang komunikasinya. Kayak kemarin. Iya. Kemarin saya sempat ngomel di grup. Ini potongan warung bekicot ya. Yang tadi saya sampaikan. Ini potongan warung bekicot jangan sampai kayak gini loh. Gitu. Iya. Masa kita editornya, kameranya udah pakai kamera bagus. Iya. Terus yang lain bagus semua. Masa potongannya kayak gini? Iya. Nah itu. Nah, maksudnya tuh dari situ itulah kekurangan kita. Iya. Harusnya sampean juga ikut ngingetin. Iya. Maksud saya dan nanti kita sama-sama ada perbaikan lah, kita saling ngingetin lah. Iya. Itulah. Jadi emang harapan kita semua bikin perusahaan di sini itu nanti bisa sukses terus. Amin. Mempekerjakan orang-orang sekitar. Iya. Khususnya warga sekitar ini. Ya walaupun dari awal sampai sekarang kita udah mengerjakan orang sekitar sini kan seenggaknya nanti biar lebih banyak. Ya betul. Nanti kan juga tujuan kita nggak cuma parfum kan, ada ke lotion, terus ke skincare. Salah satunya kan kayak sampean kan udah tetap di Magetan kan, warga lokal Magetan. Iya. Mengerjakan lokal Magetan. Gitu. Betul. Nah kalau kalian mana nih kamera? Sebelah situ kok nggak ada? Iya. Nah kalau kalian setuju. Hal-hal yang kayak gini itu kita bikin lagi, nanti kalian komentar ya. Ya. Jadi kalau ini bagus, kita terusin. Siap. Kalau nggak bagus, ya udah cukup sampai. Iya, oke. Amin. Karena harus lebih saling mengulik-ngulik lagi sih kalau mau kayak gini. Ya, Dok ya. Siap. Karena gini Mas, saya kalau Mas Isa ngobrol sama Mas Isa kan udah setiap hari. Ya. Udah setiap hari. Kalau ngobrol sama Kunan, saya kan nggak tahu Kunan. Ya. Jadi kayak susah nguliknya gitu. Iya. Pak Dul habis itu kan itu agak mudah nih. Iya. Mudah. Makanya tadi saya pilih masih Siap. gitu. Paling nanti kedua Pandul. Siap. Ya pokoknya intinya saya juga terima kasih Bos sudah istilahnya dikasih pekerjaan, dikasih kepercayaan. Ya saya harapan saya juga untuk Terajani juga makin sukses. Apa yang Bos inginkan, ingin capai lebih lanjut dari parfum ke skincare, ke lotion itu juga. Terus ya dari hal kecil yang dari hati saya yang lubuk paling dalam ya. Karena saya udah terlanjur dilibatkan di sini. Ya pengennya sih saya lebih didengar nih usul-usul saya gitu. Malah justru kalau Mas Isa usul, kalau ada saran dari Mas Isa kita malah senang. Ya itu dia, siap. Kalau Mas Isa ikut marahin tim nih, ini gimana? Enggak, kalau marahin ke tim enggak sih. Paling enggak apa yang saya usulkan tuh Bos harusnya juga lebih ke dicek and recheck lagi, dipikirkan lagi, ya gitu. Takutnya kan saya usul ke teman-teman juga mentahnya ke Bos juga. Tanya Bos tolong pikir lagi kan udah saya masih ngasih saran, ngasih alasan kenapa harus begini, ya Bos pikirin juga. Terus Bos minta pertimbangan ke mereka. Oke, Pak. Iya, kayak gitu. Itu aja sih dari saya sih. Oke. Jadi kita sama-sama belajar terutama sama saya, sama tim. Sama. Terus masih sayang senior. Siap. Tua banget. Jadi nanti tolong lebih dikasih masukan sama saran. Siap. Ini ngomong-ngomong, sampean nggak makan malam kan? Enggak. Tapi sekarang nggak seketat kemarin dari Februari ke Juni itu sih Bos. Yes, kita makan malam. Nggak mau lagi. Udah kelewat juga. Udah kelewat juga. Ya udah. Udah itu dulu ya. Ini guys, pakai closing nggak? Ya, oke, pakai aja guys, teman-teman. Ini kita belum nemu sih. Mungkin kelas malam ya. Kelas malam. Atau kelas berdua. Jadi ini nggak perlu closing ya? Iya. Nggak perlu lah ya. Ya nanti mungkin ada karena pasti ada kelanjutannya sih. Iya. Jadi sampai kapanpun jangan sampai ada closing. Iya, jangan sampai kayak tadi Pak Andul selalu bilang doa tuh jangan pernah terputus. Itu baru pertama kali saya dengar dari Pak Andul. Iya. Itu beliau ada benernya juga. Iya benar. Kita doa itu jangan sampai ada putusnya. Iya. Closing jangan sampai ada putusnya. Oke, benar. Sampai nanti. Iya. Sampai ketemu lagi. Thank you banget. Katanya Bos. Nggak closing kan, sampai ketemu lagi, Bos.